Nah, oke. Di sini saya mau membagikan 8 tempat pelatihan yang mungkin bisa berguna untuk menambah skill, keterampilan maupun wawasan. Sebenarnya bagi kalian apa sih pentingnya mencari ilmu itu? Ya, kita membeli waktu orang. Waktu orang belajar selama 5 tahun, kita bisa membelinya. Oke, sekarang masuk yang pertama. Yang pertama di sini ada dari Anak Teknik. Nah, Anak Teknik ini adalah sebuah website online yang menyediakan dan menjembatani berbagai program akademi. Programnya berbagai macam, seperti kursus PLC, desain grafis, engineering. Nah, saya sendiri juga pernah belajar di Anak Teknik. Di sana saya belajar PLC basic. Tapi hebatnya Anak Teknik, dia mau mendatangkan berbagai mentor. Pokoknya banyak lah yang bisa kita belajar di sana. Nanti saya akan taruh linknya di bawah. Nah, yang kedua, kita bisa mengikuti LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja. LPK biasanya adalah lembaga yang didirikan oleh perorangan atau kelompok. LPK berbagai macam bidang studinya. Di sana ada teknik kendaraan ringan, welding, teknik instalasi listrik. Ya, pokoknya berbagai macam diselenggarakan. Harganya juga bervariasi, mulai dari 3.500.000. Dulu saya juga pernah ikut LPK, salah satunya LPK teknisi telepon seluler. Nah, itu kalau nggak salah namanya LPK Quantum itu juga bagus. Oke, yang ketiga ada dari BLK. BLK atau yang singkatannya adalah Balai Latihan Kerja. BLK sama seperti LPK, tapi bedanya BLK itu adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Ya, bukan didirikan sih, lebih ke arah diselenggarakan. Nah, di situ dananya juga dari pemerintah. Enaknya ikut BLK adalah ya itu tadi gratis karena dananya sudah dari pemerintah. Sama ada juga teknik kendaraan ringan, teknik pembuatan kue, lalu instalasi listrik juga. Biasanya di kota-kota kita itu ada BLK kayak BLK Surabaya. Kalau di daerah sana jauh juga BLK Jakarta, BLK, ya pokoknya di tiap kota itu ada BLK. Nah, yang keempat yang menurut saya juga bagus adalah Mediatama. Nah, untuk Mediatama sendiri ini adalah program pelatihan berbasis sertifikasi, seperti sertifikasi K3. Nah, itu banyak di Mediatama. Kan kalau kita mau gimana istilahnya, kalau mau naik level ke perusahaan yang lebih bagus itu biasanya diperlukan sertifikat K3. Contoh kalau kita mau bekerja di smelter itu, kalau nggak ada K3 itu mungkin sulit di sana karena persyaratannya juga membutuhkan K3 umum. Untuk yang bagian kelistrikan juga K3 listrik, ada juga K3 medis. Nah, di Mediatama itu bisa menjembatani kita untuk mendapatkan K3, tapi biayanya juga sepertinya agak mahal, mulai dari 5 juta hingga 10 jutaan, bahkan bisa lebih, karena Mediatama itu letaknya di Jakarta. Kalau yang untuk area Jawa Timur juga ada program pelatihan juga namanya Pusdik Geomigas Cepu lah. Di Pusdik Geomigas Cepu ini sama seperti Mediatama, dia ada pelatihan forklift, alat berat, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Yang kelima ini juga mungkin agak sedikit terkenal ya, mungkin kalian juga sudah tahu, yaitu Akademi Kripto. Ya, di dunia sekarang ini yang kan teknologi itu menjadi yang paling penting, apalagi teknologi tentang AI dan juga teknologi keuangan. Yang menurut saya sendiri sih, kripto ini adalah revolusi keuangan. Nah, kebetulan sekali di Akademi Kripto ini kita bisa belajar banyak mengenai blockchain, lalu trading juga, kita bisa tahu market, lalu kita juga bisa mempelajari banyak hal tentang kripto seperti konsensus, self custody,
Nah, meskipun saya juga belum pernah belajar di Akademi Kripto, tapi ya saya lihat dari YouTube gitu, wah sepertinya bagus. Kalau ada uang mungkin juga saya akan belajar di sana. Oke, untuk yang keenam ini sedikit ya mungkin nggak sedikit teknik, yaitu dari IHC atau Indonesia Hypnosis Center. Buat kalian yang mau belajar hipnotis, di IHC juga menyediakan pelatihan dan sertifikasi. Nah, kebetulan saya juga pernah mengikuti IHC pada level 1. Di sana saya juga mendapatkan KTA resmi IHC. Di IHC sendiri ada 3 tingkatan level. Yang pertama adalah hipnosis, yang kedua hipnoterapi, yang ketiga adalah master hipnoterapi. Ya, untungannya dari yang pertama itu kita mendapatkan KTA, lalu bebas mengikuti seminar kapanpun, dimanapun, secara gratis. Ya mungkin hanya membayar uang gedungnya saja atau uang hotel gitu. Yang kedua itu hipnoterapis. Ya, di hipnoterapis itu nanti kita bisa membuka kayak gimana ya istilahnya, pengobatan di rumah. Nah, itu resmi dan berizin atas IHC. Yang ketiga itu yang ketiga itu kita bisa menjadi mentor melalui IHC dan ikut banyak seminar dan menjalin banyak networking. Nah, yang ketujuh ini ada dari CourseNet. CourseNet adalah lembaga pelatihan juga yang berbasis pada pelatihan IT. Nah, sebenarnya saya juga ingin sekali belajar di CourseNet, cuman ya biayanya mungkin untuk saat ini tidak bisa saya jangkau. Di sana saya lihat bagus sekali pelatihannya. Yang pertama itu ada pelatihan hacker atau CEH, sertifikat ethical hacker. Lalu ada juga dari developer. Ya pokoknya kalau kalian mau belajar coding, CourseNet itu bagus. Di sana juga ada digital marketing. Nah, untuk yang ke-8 ini ada dari Mayer Digital. Nah, ini bagus sebenarnya. Di Mayer Digital ini kita belajar tentang bagaimana cara digital marketingnya benar. Ya sebenarnya kalau di CourseNet juga kan ada digital marketing, tapi yang saya suka dari Mayer Digital ini yang pertama adalah ya dia ada kopdar. Nah, bagusnya kalau kita ada kopdar itu kan ya kita bisa networking sesama yang memiliki visi yang sama dengan kita. Kita juga bisa belajar dari teman-teman yang sudah sukses di bidang afiliator. Nah, di sana juga ada webinar setiap seminggu sekali. Nah, itu bagi saya sangat bagus sih. Dan di Mayer Digital itu sekali kita daftar itu sampai 1 tahun membershipnya. Dan harganya juga sangat bagus menurut saya. Nanti saya akan cantumin di bawah deskripsi. Oke. Nah, mungkin itu saja rekomendasi dari saya. Selebihnya itu mungkin banyak sih, kayak kursus bahasa, kursus musik. Tapi itu kan kalau menurut saya enggak, ya kalau kita pelajari lewat YouTube juga mungkin bisa. Kalau yang saya sebutkan tadi kan mungkin agak sedikit butuh bimbingan dari orang lain. Nah, yang satu lagi tambahan saya itu ada, kalau kalian mau belajar AI, di Nvidia juga menyediakan kursus gratis. Lalu juga ada dari Microsoft, tapi ya menurut saya kekurangannya, Microsoft itu kan juga brand, Nvidia juga brand. Ya kalau brand kan ya kita nanti pasti akan diarahkan kepada produknya, kita akan dikenalkan AI juga yang pertama, lalu nanti kita juga akan dikenalkan produknya. Ya intinya dia itu mengajari sambil mengenalkan produknya. Oke, itu saja sih menurut saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Yusuf dari Lamongan. See you.